ketemu lagi dengan saya Mary Hartati. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal SKB Guru Bahasa Indonesia. Oke, contoh soal SKB Guru Bahasa Indonesia. 1. Gempa bumi dahsyat kembali melanda salah satu bagian dunia ini. Kali ini gempa hebat berskala 7,1 skala Richter pada skala Richter mengguncang kota-kota di 4 provinsi sebelah timur Iran. Diperkirakan tidak kurang dari 4.000 jiwa melayang akibat musibah ini, sementara kerugian materi ditaksir mencapai 200 miliar rial. Gagasan pokok pada paragraf di atas terdapat pada kalimat apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A pada paragraf 1 ya. Di situ tertulis gempa bumi dahsyat kembali melanda salah satu bagian dunia ini. Yang lainnya itu adalah penjelasannya. Oke, nomor 2. Selalu energik dan optimis indahi sekilas yang tampak dari sosok Nopi Antika Nasution ketika dipercaya menjadi orang nomor 1 di induk perbasketan tanah air periode 2006-2010. Nopi tak pesimis, padahal prestasi olahraga Indonesia termasuk basket tahun ini lagi agak buruk. Kesamaan informasi yang dibahas dalam kedua teks tersebut adalah jawabannya adalah B, wanita dan olahraga, karena di situ menjelaskan mengenai sosok seorang Novi dan tentang olahraga, makanya B, wanita dan olahraga. Oke, nomor 3. Kamu kenapa, Du? Tanya nenek dengan sedih. Maafkan Badu, kayak tadi Badu memakan mangga yang masih kecil-kecil dan akhirnya Badu sakit perut, kata Badu sambil terisak. Sudahlah, Du, lain kali tunggulah sampai mangga itu ranum baru Badu boleh memetiknya. Amanah cuplikan cerpen tersebut ialah apa? A. Jangan memakan mangga yang masih kecil, ataukah B. Kita harus mengikuti nasihat orang tua, ataukah C. Jangan memetik mangga sembarangan, ataukah D. Jangan melawan kepada orang tua. Oke, jawabannya yang tepat adalah B. Kita harus mengikuti nasihat orang tua, karena di situ disuruh Badu untuk tidak memetik mangga. Oke, nomor 4. Satu hal lain yang harus kita jaga bersama adalah moral prajurit. Kita menuntut mereka untuk menjadi prajurit yang profesional. Salah satu konsekuensinya mereka harus mendapatkan kesempatan untuk terus mengasah kemampuan. Kita tidak menutup mata bahwa fokus pembangunan kita adalah sekarang tertuju kepada pembangunan ekonomi. Masalah pengangguran dan kemiskinan lebih penting untuk lebih didahulukan, tetapi bukan berarti kita bisa tidak memperdulikan kesiapan prajurit TNI. Tewasnya 6 prajurit minor, kita melakukan latihan pendaratan sebatasnya menghentakkan kesadaran kita betapa selama ini kita alpa untuk memperhatikan pembangunan TNI ya. Oke, kalimat yang merupakan fakta terdapat pada kunci jawabannya D, kalimat yang keempat ya, yang tewasnya prajurit ya. Oke, triknya ya, kalau untuk yang soal yang panjang itu bacalah pertanyaan dulu. Oke, yang di sini puisi tersebut didominasi oleh citra Ana. Kita baca puisinya. Hampa, sepi di luar, sepi menekan mendesak. Lurus kaku pohon bergerak sampai ke puncak. Sepi memanggut, tak satu pun kuasa melepas renggut. Oke, di situ adalah jawabannya adalah B ya. Karena itu di pendengaran. Kenapa? Karena di situ banyak kata-kata sepi. Sepi itu mencerminkan pendengaran. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk yang tepatnya itu adalah B, bukan penglihatan, bukan juga pencecapan, dan bukan juga gerak ya. Bukan penglihatan, bukan juga gerak. Jadi yang lebih tepat adalah B, pendengaran, karena ada kata sepi. Oke, lanjut ya. Laporan perjalanan yang diikuti oleh 40 siswa anggota karya ilmiah remaja KIR SMP Tunas Karya selama 3 hari akhirnya tuntas juga, walaupun mengundang ketidakpuasan. Semua pulang dengan hati gembira. Tidak puas muncul karena waktu yang disediakan untuk melihat keanekaragaman biota laut hanya sebentar. Semua berharap semua kegiatan tersebut dapat mereka ikuti pada tahun berikutnya, tentu saja setelah mendapat izin dari orang tua masing-masing. Perbaikan kata yang tidak baku terdapat pada dalam kutipan tersebut. Yang tepat adalah A. Kata tuntas seharusnya selesai, B. Kata muncul seharusnya timbul, C. Kata karena seharusnya karena, D. Kata izin seharusnya izin. Yang paling tepat adalah
Kata izin seharusnya izin ya D. Karena kalau izin itu bukan izin tetapi izin pakai Z ya. Itu jawaban yang paling tepat. Lanjut nomor 7, perhatikan kalimat petunjuk berikut. 1. Menyerahkan formulir kepada petugas loket untuk diseleksi. 2. Meminta formulir pendaftaran siswa baru. 3. Melakukan daftar ulang. 4. Mengikuti seleksi siswa baru. 5. Mengisi formulir pendaftaran tersebut. 6. Melihat pengumuman hasil tes. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi petunjuk yang baik jika disusun dengan urutan. Ya, urutan yang tepat adalah jawabannya A, 2, 5, 1, 4, 6, 3 ya. Jadi meminta formulir ya, baru mengisi formulir dan selanjutnya. Oke, nomor 8. Mengamati, mengolah dan menyajikan. Nah, kasus contoh yang ini besar, ini panjang seperti ini, langsung aja ya kita cari ini. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah baru mengamati, mengolah, menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dengan memilih dan memilih kosakata baru ya. Ya, pertanyaannya ya. Oke, pilihannya A, makanan dan rantai makanan. B, teks laporan atau kosakata baku. C, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem. D, kosakata baku, pengaruh kesehatan manusia. Jawaban yang paling tepat adalah B, teks laporan dan kosakata baku ya. Oke, nomor 9, teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan berpikir berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah A, nativisme, B, kognitivisme, C, interaksionisme, D, behaviorisme. Oke, jawabannya adalah B, kognitivisme. Teori ini adalah lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia. Jadi kalau dalam berpikir itu pasti kognitivisme ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Azalia tak pernah menyangka kalau hari ini ia bertemu Sadrina dan pertemuan itu sesungguhnya tak ia harapkan. Azalia terlanjur kecewa. Di sini ada peribahasa yang ditanya ya. Kecewa pada Sadrina. Sadrina yang sedemikian sempurna di mata ternyata menyimpan celah yang tak terbayangkan oleh Azalia. Sadrina yang kaya, cantik, pintar, santun. Sadrina yang siap membantu siapapun. Sadrina yang di suatu pagi ditemukan di makar mewahnya dan ia sangat menyakiti Azalia. Aku malas sekali untuk bertemu Sadrina, Ma. Aku kecewa, Zah. Begitu juga dengan Sadrina, berikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri, temui dia, kata Mama dengan lembut. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A, tak ada asap tanpa api. B, tak ada rotan akar pun jadi. C, tak ada gading yang tak retak. D, tak akan lari gunung dikejar. Jadi kalau di sini yang lebih tepat adalah C, tak ada gading yang tak retak, karena setiap orang pasti ada celahnya atau ada lemahnya. Oke, next. Seorang siswa kelas 1 diminta gurunya untuk menulis contoh-contoh kalimat majemuk berdasarkan gambar yang ada di papan tulis. Hal ini menandakan guru tersebut tidak memahami karakteristik perkembangan titik-titik siswa. A, bahasa. B, sosial. C, kognitif. D, emosional. Yang lebih tepat adalah C, kognitif. Kemampuan berpikir anak. Kenapa? Karena sang guru tersebut padahal siswa kelas 1 itu kan masa berpikirnya menurut Piaget itu masih konkret ya. Masih harus berupa konkret, belum abstrak. Jadi tidak cocok. Dia hanya langsung menulis kalimat, apalagi kalimat majemuk ya. Okay, next. Nomor 12, siswa mampu berpidato. Aspek yang dapat dinilai untuk mengukur kecapaian kompetensi dasar tersebut adalah A, lafal intonasi tanda baca penampilan. B, lafal intonasi penguasaan topik penampilan. C, lafal diksi ekspresi percaya diri kognitif. D, lafal intonasi ekspresi penampilan. Yang lebih tepat adalah B, lafal intonasi penguasaan topik dan penampilan. Jadi yang B itu sudah mencakup semuanya, dari penguasaan topik, penampilannya, intonasi dan lafal. Sedangkan untuk yang lainnya itu masih ada yang masih belum kurang lengkap ya. Oke, next. Susunan kerangka karya tulis yang benar adalah ya,
A. Kata pengantar, halaman judul, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka dan penutup. B. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. C. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan kesimpulan. D. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, saran, dan penutup. Kunci jawabannya adalah B, yaitu halaman judul dulu, baru kata pengantar, baru daftar isi, sudah itu pendahuluan, sudah itu pembahasan, lalu penutup, dan di belakangnya ada daftar pustaka. Itu yang biasanya susunan kerangka karya tulis yang betul ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Perhatikan kalimat berikut. Situs Kerajaan Majapahit terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Penulisan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah A. Situs Kerajaan Majapahit terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sama ya, bahasanya sama. Cuman di sini kita mencari kalimat huruf kapital yang mana. Jadi yang lebih tepat adalah A. K-nya itu besar ya, situs Kerajaan Majapahit itu besar, kecamatan itu besar, dan kabupaten K-nya itu juga besar. Kalau untuk yang lainnya itu masih belum lengkap ya, karena huruf kapital yang menyangkut atau bersambung dengan nama atau nama itu juga harus besar berdasarkan tata cara atau kaidah penulisan huruf kapital. Oke, next ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Bacalah teks berikut. Nah, di sini adalah kita langsung baca ke soal ya. Kalimat yang membuktikan tokoh mama penyayang adalah, berarti kalimat mana yang merupakan tokoh mama penyayang? Baru kita baca teksnya. Mah, perutku sakit sekali sebelah sini. Mah, aku menunjuk bagian lambung. Ya, nomor 2, Mama tampak lebih khawatir lagi karena takut terjadi apa-apa padaku. Mama lalu mengajakku ke dokter. 3, tapi Mah, hari ini dan aku udah ulangan bahasa Indonesia jam pertama. Nomor 4, nanti ulangan susulan saja. Kalau tidak diobati sekarang nanti makin parah. Kalau kau masuk rumah sakit saat ulangan minggu depan bagaimana? Bujuk Mama. Jadi jawaban yang menunjukkan rasa tokoh mama itu penyayang adalah di nomor 2 ya, C. Karena di sini terlihat mama tampak lebih khawatir lagi karena takut terjadi apa-apa padaku. Mama lalu mengajakku dokter. Jadi ini adalah jawabannya ya, bahwa mama itu adalah tokoh penyayang. Dia langsung action kayak gitu. Oke, itu dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa like and share. Terima kasih.